Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang listrik dinamis di bagian pertama dari pertemuan kita di kelas 12 ini. Apa yang dibahas di dalam listrik dinamis adalah fenomena kelistrikan yang meliputi arus listrik, beda potensial, hambatan listrik, dan sejenisnya. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang hukum Ohm. Hukum Ohm menggambarkan hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan atau beda potensial pada ujung-ujung penghantar. Menurut pengamatan bahwa beda potensial V itu dan I sebanding. Jadi kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan di antara kedua ujung penghantar. Artinya, jika beda potensialnya semakin besar, maka kuat arus listrik pada rangkaian tersebut, pada penghantar tersebut menjadi semakin besar. Nah, ini ditunjukkan dengan jika disajikan dalam bentuk grafik V terhadap I, maka grafiknya akan berupa grafik fungsi linier. Nah, kemiringan dari grafik ini adalah bernilai konstan, dan konstantanya secara fisis kemudian kita kenal dengan istilah hambatan atau resistor. Apa itu hambatan dari suatu penghantar? Ternyata menurut faktor fisisnya, hambatan suatu penghantar itu ditentukan oleh 3 faktor setidaknya. Yang pertama, panjangnya. Semakin panjang penghantar, maka hambatannya akan menjadi semakin besar. Kita perhatikan pada gambar yang sebelah kiri, penghantar 1 dan penghantar 2 beda panjangnya. Semakin panjang, seperti penghantar 1, maka hambatannya akan menjadi semakin besar. Itu faktor yang pertama, panjang. Yang kedua adalah faktor luas penampang dari penghantar. Anda perhatikan pada gambar di sebelah kanan, penghantar 3 dan penghantar 4 berbeda luas penampangnya. Luas penampang penghantar 3 lebih besar daripada luas penampang 4. Di sini berarti penghantar 3 memiliki hambatan yang lebih kecil daripada penghantar 4. Jadi semakin besar luas penghantar, semakin kecil hambatannya. Lalu faktor yang ketiga adalah jenis dari penghantar tersebut. Secara fisis yang menggambarkan hal ini kita sebut dengan istilah hambatan jenis. Semakin besar hambatan jenisnya, maka berarti dia semakin menahan atau semakin menghambat arus listrik. Sementara semakin kecil, maka dia semakin mudah untuk dilalui arus listrik. Maka bahan-bahan yang memiliki nilai rho atau hambatan jenis besar itu kita kenal dengan istilah isolator listrik. Sebaliknya, untuk yang lebih kecil hambatan jenisnya kita kenal dengan istilah konduktor listrik. Selanjutnya, hambatan-hambatan ini dalam bentuk fisis kemudian kita kenal di pasaran berupa berwujud seperti ini, ya. Dan apabila kita rangkai, kita setidaknya secara mendasar kita memiliki 2 rangkaian utama. Yang pertama adalah rangkaian secara seri. Ketika kita rangkai secara seri hambatan-hambatan ini atau disusun berurutan, maka kita akan mendapatkan bahwa hambatan totalnya adalah jumlah dari hambatan masing-masing penyusunnya. RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Sementara ketika kita rangkai secara paralel, maka kita akan mendapatkan bahwa seolah-olah rangkaian ini terdiri atas hambatan-hambatan yang memiliki penampang yang berbeda. Penampangnya menjadi semakin luas. Dengan penampang yang semakin luas, maka hambatannya menjadi semakin kecil. Dalam rangkaian paralel,
Maka hal ini dirumuskan kemudian dan mudah kita buktikan bahwa 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri ditambah 1 per R 2, maaf, 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Jadi demikian. Nah, pada kenyataannya nanti rangkaian-rangkaian ini tidak hanya disambung, disusun secara seri, tidak hanya secara paralel, tetapi bisa kombinasi dari keduanya. Demikian, terima kasih.